Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya sudah diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan kajian kitab Jawahirul Kalamiyah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama mengenai definisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara umum maupun secara khusus. Untuk lebih lanjutnya, mari kita mulai dengan membaca Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul awal fil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Al-mabhasu utawi iku pembahasan al-awwalu kang kaping pisan fil imani ing dalem ngertelakake iman billahi kelawan Gusti Allah subhanahu kang maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah. Bab pertama ini membahas tentang apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Jawahirul Kalamiyah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ijmalan dan kedua adalah tafsilan. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ijmalan dan apa itu tafsilan? Mari kita bahas satu persatu. Soal kaifal al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Kaifa kalih kepriye iku al-imanu. Al-imanu utawi iman billahi kelawan Gusti Allah subhanahu maha suci Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah. Ijmalan kelawan gemblengan utawi secara umum. Di soal kaifal al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan, bagaimana sih iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu secara umum ya. Jadi bagaimana pengertian secara umum iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian jawabannya huwa utawi al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan iku an-na'taqida yen to nikotake sapa kita pilih annallaha temen setuhune Gusti Allah subhanahu maha suci Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah iku muttasifun den sifati bijami'i sifatil kamali kelawan sekabehane pira-pira sifat sempurna wa munazzahun lan bersih an jami'i sifatin nuqsatni saking sekabehane sifat-sifat kang kurang. Nah, dari jawaban ini maka dapat kita ambil sebuah pengertian yang dimaksud dari iman kepada Allah secara global atau secara garis besar adalah
sebuah keyakinan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalam keyakinan tersebut ya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna dan jauh dari segala sifat yang kurang. Berarti jika kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sempurna segalanya, tidak ada kekurangan apapun di dalam zatnya Allah dan juga di dalam sifat-sifatnya. Tidak seperti makhluk. Sebaik-baiknya makhluk pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan, pasti punya penyakit. Jadi makhluk tidak ada yang sempurna, semuanya ada yang baik, juga ada yang jelek. Di dalam diri makhluk pasti terdapat kelemahan itu. Ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kesempurnaan yang nyata. Tidak ada celah yang namanya kelemahan, kekurangan, ataupun aib, ataupun penyakit, atau dianggap sebuah yang jelek di dalam zatnya Allah maupun di sifat-sifatnya. Jadi iman kepada Allah secara garis besar atau secara umum dapat dipahami bahwa seseorang meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang sempurna dan jauh dari kekurangan. Kemudian, bagaimana iman kepada Allah secara spesifik atau secara khusus? Maka di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah disebutkan kaifal al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Kaifa iku kali kepriye al-imanu utawi iman billahi kelawan Gusti Allah subhanahu maha suci Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah, tafsilan kelawan terperinci. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Nah, sekarang iman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi pengertiannya lebih terperinci. Bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara terperinci tersebut? Jawab, huwa utawi kang den arani al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan iku an-na'taqida yen tonikotake sapa kita bilih annallaha ing temen setuhune Gusti Allah subhanahu maha suci sapa Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah iku mausufun zat kang den sifati bil wujudi kelawan sifat wujud, wal qidami lan sifat qidam, wal baqa'i lan sifat baqa, wal mukhalafati lil hawadisi lan sifat mukhalafah lil hawadis, wal qiyami binafsihi lan sifat qiyamuhu binafsihi, wal wahdaniyati lan sifat wahdaniyah, wal hayati lan sifat hayah, wal ilmi lan sifat ilmu, wal qudrati lan sifat qudrah, wal iradati lan sifat iradah, was sam'i lan sifat sama', wal basari lan sifat basar, wal kalami lan sifat kalam, wa annahu lan temen setuhune Gusti Allah iku hayyun zat kang hayyun sugeng atau hidup, ngalimun tur zat kang duweni sifat ngalim,
Qadirun tur kang duweni sifat qadir, muridun tur kang duweni sifat muridun, sami'un kang duweni sifat sam'i, basirun kang duweni sifat basirun, mutakallimun tur kang duweni sifat mutakallimun. Nah, apa pengertian satu persatu dari sifat-sifat tadi? Nah, itu nanti akan diperjelas satu persatu dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ini. Nah, tetapi jika kita pahami dari uraian tadi, maka di dalam pengertian yang kedua ini, yang dinamakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya meyakini bahwa Allah itu sempurna dan jauh dari segala kekurangan, tetapi keyakinan itu dibekali dengan pemahaman terkait sifat-sifatnya Allah yang pasti ada dalam diri Allah atau di dalam zatnya Allah. Sifat yang pasti ada ini namanya sifat wajib yang ada di dalam zatnya Allah. Jumlahnya ada 20 yang tadi disebutkan, yaitu sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, wal hayah, wal ilm, wal qudrah, wal iradah, was sam' wal basar, wal kalam, wal hayy, wal alim, al qadirun, al muridun, as sami'un, al basirun, mutakallimun. Nah, sedangkan pengertian secara umum dari sifat-sifat tadi adalah al-wujud, yang artinya ada, bahwa Allah itu pasti wujud, pasti ada, ya. Kemudian wal qidam, yang artinya terdahulu, tidak ada yang mendahului Allah. Qidam itu berarti yang paling terdahulu. Wal baqa, yang artinya abadi langgeng, ya. Wal mukhalafati lil hawadisi, yang artinya Allah itu berbeda dengan semua makhluk. Wal qiyami binafsih, artinya Allah itu mandiri, tidak tergantung dengan apapun, tidak menggantungkan hajat, menggantungkan apapun kepada yang lain. Wal wahdaniyah, yang artinya Allah itu tunggal. Wal hayah, yang artinya Allah itu hidup. Wal ilmu, yang artinya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Wal qudrah, yang artinya Allah itu maha kuasa. Wal iradah, yang artinya Allah maha berkehendak. Was sam'u, yang artinya Allah maha mendengar. Wal basar, artinya Allah maha melihat. Wal kalam, artinya Allah maha berkalam, berkomunikasi dengan siapapun. Wa annahu hayyun, bahwa Allah itu pasti hidup. Alimun, mempunyai sifat alimun, maha mengetahui. Qadirun, maha kuasa. Muridun, maha menghendaki segala sesuatu. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Mutakallimun, maha berkalam atau berbicara, menyampaikan, berkomunikasi dengan apapun. Nah, untuk lebih jelas dari pengertian satu persatu dari sifat ini, maka akan kita bahas, ya, dari satu persatu sifat wajib Allah ini. Yang pertama adalah sifat wujud. Apa itu sifat wujud? Kaifa al-i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala.
Kaifa iku kalih kepriye al itiqadu utawi nikotake bil wujudi kelawan sifat wujud lillahi ta'ala kuti Allah ta'ala. Bagaimana cara kita mengimani bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud? Huwa an na'taqida anna Allah ta'ala huwa utawi al-i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala iku an na'taqida yen to nikotake sapa kita annallaha ta'ala temen setune Allah ta'ala iku maujudun zat kang wujud. Yang pertama yang harus kita yakini dengan sepenuh hati, ya, kita harus yakin bahwa Allah itu wujud, ada. Allah itu ada. Jauhkan dari pikiran bahwa Allah itu tidak ada. Jauhkan perasaan seperti itu. Karena Allah itu pasti ada. Karena Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan semua yang ada ini, berarti Allah itu pasti ada. Wa anna wujudahu bidzatihi laisa biwasitati syai'. Wa anna wujudahu, dan setuhune wujude Gusti Allah iku bidzatihi kelawan dzate Allah, laisa biwasitati syai'in, ora kelawan lantaran suci-wici. Allah wujud, Allah ada, itu bukan karena yang lain. Allah tidak membutuhkan yang lain untuk Allah itu ada. Jadi adanya Allah, wujudnya Allah itu bukan karena bantuan lainnya. Berbeda dengan makhluk. Seorang anak wujud karena dilahirkan, ya. Sebuah bangunan wujud karena dibangun. Sebuah tulisan itu ada karena ditulis. Semua yang ada di dunia ini wujud ada karena diadakan. Ya, berbeda dengan Allah. Allah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang membangun, tidak ada yang melahirkan. Allah tidak membutuhkan yang lain untuk wujud. Ya, Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak membutuhkan yang lainnya untuk Allah ada di dunia ini. Allah wujud, tidak membutuhkan yang lain. Kehadiran Allah, wujudnya Allah, eksistensinya Allah tidak karena adanya yang lain. Tidak seperti kita ada karena adanya orang tua. Orang tua kita ada karena ada dari kakek nenek kita dan seterusnya. Wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayyalhaqahu adamun. Wa anna wujudahu lan temen setune wujude Gusti Allah iku wajibun, pasti, wajib, pasti ada. Wujudnya Allah pasti itu. Tidak bisa disangkal lagi. Allah pasti ada. Allah pasti wujud. Ya. La yumkinu kang ora mungkin apa ayal haqahu tetemu ing Gusti Allah apa adamun sifat adam, dan tidak mungkin bagi Allah itu tidak ada, itu tidak mungkin. Allah itu pasti ada. Ya, Allah itu pasti ada. Jadi kalau teman-teman beriman kepada Allah, maka tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu pasti ada. Jika Allah itu ada, berarti Allah itu pasti mengawasi kita.
dan Allah selalu ada untuk kita. Karena Allah yang menciptakan segalanya termasuk kita, maka kita harus meyakini, harus mempercayai dan beriman sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud dan ada dan selalu mengawasi dan selalu memperhatikan makhluk-makhluknya. Berarti dalam hal ini, jika kita punya masalah, ketika kita terbebani suatu hal yang mungkin membuat kita sedih, membuat kita terganggu, jangan takut, jangan bingung. Kembalikan kepada Allah, karena Allah itu ada dan Allah selalu mengawasi kita dan Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita, dan Allah lah yang mampu dan hanya bisa memberi rezeki, memberi pertolongan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, marilah kita tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita merasa hilang dari pengawasan Allah, karena Allah itu selalu ada, Allah itu selalu mengawasi. Maka kita harus berhati-hati dan kita juga harus selalu meyakini bahwa Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Insya Allah akan kita lanjutkan sehari. Terima kasih untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.